Pak Nel, ada dampak yang besar kalau ini nanti jadi dikenakan, bukan hanya kepada petani yang menghasilkan bahan-bahan pokok itu juga, tetapi para pedagang pun akan terdampak. Nah, apakah ini juga sudah masuk dalam pertimbangan ketika pembuatan penyusunan draft RUU itu, Pak? Pak Nel? Ya, gimana bisa diulangi? Ya, Pak Nel, ketika kemudian ini tadi disampaikan ada dampak yang dimungkinkan amat besar, Pak, apabila itu jadi diberlakukan. Nah, apakah itu sudah masuk dalam pertimbangan ketika proses penyusunan RUU itu sendiri, Pak? Oh iya, ya tentunya tadi ya pertama sekali saya mesti sampaikan bahwa pemerintah nggak mungkin akan menyulitkan masyarakat ya, karena kita sekarang terus terang sedang sangat fokus bagaimana hadir ya, bersama masyarakat dalam situasi yang sulit ini. Nah tentunya banyak pertimbangan yang memang kita sudah lakukan di dalam membuat rancangan undang-undang ini. Tentunya yang pertama adalah bagaimana kita bisa melakukan azas keadilan ya pada masyarakat, dan tentunya juga ini akan sangat tergantung daripada ability to pay ataupun membayar, kemampuan membayar dari setiap masyarakat. Kemudian juga tentunya ini azas dari gotong royong kita semua, di mana masyarakat yang memang memiliki katakanlah penghasilan relatif lebih tinggi daripada masyarakat lainnya, tentunya dia dapat memberikan kontribusi yang lebih baik gitu. Dan tentunya juga kita berusaha menghilangkan distorsi-distorsi ekonomi, baik itu juga termasuk dalam produk-produk impor ya. Nah itu tadi seperti apakah memang atas bahan pokok tersebut yang sifatnya importasi ini bisa kita perbaiki di sana. Kemudian juga kita tentunya akan coba untuk memperbaiki pemungutan pajak yang mungkin saat ini relatif dirasakan masih kurang efisien begitu ya, sehingga kas ekonomi banyak yang masih inefisien. Dan tentunya juga punya pertimbangan bagaimana mengoptimalkan penerimaan negara dalam situasi seperti ini tanpa harus membebani masyarakat yang dalam situasi yang tidak mudah ini. Ya, harapannya tidak membebani Pak Antoni, tetapi tadi Pak Antoni sampaikan justru malah bisa membebani loh kalau ini nantinya jadi diajukan. Iya, kalau kita lihat kalau ini PPN ya udah pasti langsung membebani ya, karena PPN itu kan langsung ditarik dari konsumsi. Nah sekarang pertanyaannya adalah apakah yang tadi ability to pay kepada mereka yang berkontribusi, yang mempunyai penghasilan lebih besar, kontribusi lebih besar, itu sulit untuk direalisasikan dengan PPN. Karena kalau kita mau begitu, berapa banyak tarif PPN itu dalam satu golongan barang. Misalkan beras, berapa banyak? Apakah juga beras impor, beras mati, atau beras pandan wangi, beras khusus, atau beras premium, atau beras apa? Itu mau berapa banyak itu PPN-nya? Apakah berjenjang 2 saja atau bagaimana? Nah ini secara teknis pun kalau kita lihat beras ya beras, HS code dengan internasional pun sebetulnya ada satu gitu. Jadi bagaimana kita secara teknis membedakan itu? Nah kalau kita lihat adalah bahwa keadilan pajak itu yang biasanya dilakukan adalah bukan melalui PPN. Jadi keadilan pajak itu adalah dengan pajak penghasilan progresif, di mana yang penghasilannya lebih tinggi maka dikenakan tarif pajak lebih tinggi. Kalau PPN apapun konsepnya, seandainya pun itu premium pun jadi ada dikonsumsi orang yang tinggi sekali pendapatannya sama yang menengah. Nah yang menengah ini juga membayar secara efek adalah regresif pajaknya. Jadi secara dampaknya adalah dia membayar lebih banyak dari yang lainnya secara persentase dari penghasilannya. Jadi ini sifat regresif dari PPN ini sulit dihilangkan. Nah ini yang membuat suatu PPN itu tidak adil. Tetapi keadilan di mana bahwa pajak penghasilan sudah dipotong yang penghasilannya besar, dipotong dengan tarif yang besar itu sudah selesai. Jadi artinya sudah ada transfer payment, penghasilan yang besar bayar tarif pajak yang lebih besar, dan sehingga begitu untuk konsumsi posisinya jadi sama gitu. Karena sudah ada dibantu si rakyat
berpenghasilan menengah Iya. bawah sudah dibantu dengan misalnya ada sekolah-sekolah yang gratis dan Iya. sebagainya. Itu kan dibiayai oleh mereka yang membayar pajak lebih besar. Tapi cukup adil ketika kemudian mobil justru malah tidak dikenakan. Nah inilah bahwa kemudian ada beberapa pajak-pajak yang Menteri Keuangan minta bahwa itu jangan dikonfrontasi dengan pajak penjualan barang mewah dengan PPN. Tidak bisa tidak konfrontasi karena pada saat itu masyarakat langsung melihat bahwa kenapa yang itu diberikan insentif. Mungkin ada alasan-alasannya yang itu alasannya harus diberikan. Kenapa sekarang mobil dihilangkan PPNBM-nya? Ya harus dibilang karena kalau ini mobil penjualannya naik sekian, maka tenaga kerjanya akan naik sekian, maka dampaknya terhadap pajak akan bagaimana yang untuk memberikan subsidi lagi kepada mereka yang berpenghasilan rendah. Nah itu yang harus sebetulnya disosialisasi. Jadi saran saya adalah pemerintah harus terbuka mengenai pajak ini karena pajak ini sangat sensitif, mempengaruhi hajat hidup orang banyak, mempengaruhi seluruh masyarakat. Jadi harus benar-benar transparan, harus benar-benar dikasih tahu bahwa benefitnya apa, manfaatnya untuk mereka apa, dan negara butuh apa. Nah itu yang harus di-convince. Dan juga terhadap pertumbuhan, jangan sampai PPN ini diambil, pertumbuhan akan turun 2%, 3%, lalu kemudian PDB-nya turun, lalu kemudian ada terjadi PHK dan sebagainya, di mana akan menjadi lingkaran vicious circle gitu. Nah ini yang kita harus hindari. Gitu. Ada problem komunikasi dan transparansi di sana. Bagaimana kemudian mengupayakannya agar semakin minimal sehingga gaduh ini tidak terus berlanjut dan kita bisa tenang secara batin dan juga ekonomi kita. Sesaat lagi tetap pada Indonesia Business Forum. Jadi gimana dong, sudah segmen terakhir, silakan Mas Abdullah. Ya Mbak Brigita, pedagang pasar itu pondasi ekonomi bangsa ini. Saat 98 semua perusahaan-perusahaan asing kabur ke negaranya, tapi pedagang pasar tetap bertahan dan ekonomi kita terus bangkit dan tumbuh sampai sekarang. Maka kami minta kepada pemerintah, dalam hal ini Menteri Keuangan, untuk menghentikan isu ini dengan menyampaikan kepada publik bahwa sembako tetap pada posisi yang sama, tidak kena PPN. Kalaupun mau bermain pada wilayah-wilayah premium, silakan atur di PMK. Itu yang pertama. Yang kedua, saya harus sampaikan bahwa dalam situasi pandemi ini, pedagang mengalami kesulitan yang sangat besar. Maka ini tolong diperhatikan melalui Pak Nel, tolong sampaikan ke Bu Menteri. Pak Nel yang baik, tolong sampaikan ke Bu Menteri, hentikan kegaduhan ini dan posisi pedagang terus menolak. Jika tetap nanti disampaikan ke DPR di pembahasannya juga, mohon maaf Mas Bibahun, kami juga akan kejar untuk ikut terlibat agar sembako tidak dikenakan PPN. Kalaupun mau bicara teknis nanti kita diskusi, tapi jangan di undang-undang, di RUU, tapi di peraturan kementerian saja. Saya pikir itu sih. Karena ini yang diundang pedagang pasar yang dibahas cuman sembako aja, belum termasuk yang tadi dukun, bidan dan tenaga lainnya. Mas Sembako silakan. Begini, kalau concern pemerintah itu adalah penerimaan pajak dan concernnya itu adalah menutup defisit APBN, ada ruang lain yang bisa digunakan oleh pemerintah selain menambah objek baru dan kemudian menaikkan tarif PPN. Karena apa? Policy di bidang perpajakan itu kan tidak boleh lari dari konstitusi kita. Iya. Ya kan, tidak boleh lari. Ada ruang-ruang kreativitas para pengambil kebijakan. Misalnya pertama, tadi saya sampaikan sebelumnya soal PPNBM. PPNBM kalau yang mau premium, kenapa kita tidak kemudian melapisi PPN-nya itu dengan PPNBM? Itu aja. Karena apa? Sehingga di PPN ini tetap seperti yang ada, kemudian barang-barang yang dianggap premium itu dimasukkan ke PPNBM. Itu kalau menurut saya lebih fair, diskusinya juga akan lebih tadi mengena, barang premium, orang yang lebih kaya dan sebagainya. Karena apa? Kenanya pajak penjualan barang mewah. Lah, kalau itu yang dibicarakan, kita akan bisa memikirkan kembali dukungannya kepada pemerintah. Terus kemudian kita juga harus melihat dampaknya terhadap apa? Terhadap ekonomi. Karena apa? Konsumsi itu adalah penggerak pertumbuhan PDB kita. 57,7% itu PDB growth kita didrive oleh konsumsi rumah tangga. Baik, panel silakan terakhir.
Baik, terima kasih kita. Jadi saya ulangi sedikit tadi memang saat ini fokus pemerintah sedang fokus dalam menangani pandemi ini dan tentunya kita pemerintah selalu hadir bersama masyarakat ya. Jadi tentunya yang perlu diyakini adalah bahwa eh, yakinilah bahwa pemerintah dalam membuat kebijakan akan memperhatikan berbagai aspek ya, baik itu aspek kemampuan daripada masyarakat itu sendiri dan juga aspek-aspek keadilan ya, dan tentunya kita akan coba untuk kita membangkitkan perekonomian kita ini dengan asas gotong royong sehingga kita bersama-sama bisa keluar dari situasi dan kondisi yang saat ini. Dan tentunya kami di pemerintahan, di Kementerian Keuangan juga, bagaimana Bu Menteri selalu pesankan, kita terbuka. Kita terbuka untuk menerima masukan-masukan ya. Dan tentunya ini prosesnya pun ini masih sangat panjang ya. Masih akan ada pembahasan dan sebagainya. Dan tentunya ini akan kita bahas dengan baik. Demikian, Mbak. Trust itu dibangun dari tindakan. Nah, kita tunggu saja apa tindakan pemerintah berkaitan mengenai kebijakan penerapan PPN ini. Saya Brigita Manuharap pamit. Terima kasih Pak Antoni, terima kasih Mas Abdullah, terima kasih Mas Bakuna, terima kasih Pak Anel. Saya akhiri sampai di sini. Selamat malam, sampai jumpa.